Sekarang kita akan membahas akhlak terhadap selain Ahlus Sunnah. Sekarang akhlak terhadap selain Ahlus Sunnah. Kalau ada kita temukan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia bukan Ahlus Sunnah ada dua keadaan. Dia ahli bid'ah misalnya. Orang yang punya pemikiran sesat. Kayak Syiah, liberal, ya dan yang lainnya. Dan kita tahu dia orang sesat. Orang sesat itu ada dua keadaan, Pak. Pentolannya yang syubhatnya banyak. Paham tidak? Kalau kita nasihatin, dia malah berhujah kepada kita, menyebabkan kita kena syubhat. Ada juga yang cuma ikut-ikutan doang, Pak. Ini yang kedua. Golongan yang kedua cuma apa? Ikut-ikutan. Maka tentu menyikapinya beda, Pak. Kalau sama pentolannya, ya, kita hendaknya lari, Pak. Sebagaimana kita lari dari singa. Supaya kita selamat dari syubhatnya dia. Jangan antum, saya mau debat sama dia. Antum debat sama dia, tahu-tahu hujah antum kalah. Akhirnya apa? Antum bingung, jangan-jangan saya yang salah. Benar juga dia ya. Itu saja sudah masuk syubhat ke hati antum itu. Maka antum hindari perdebatan. Ya, karena perdebatan dengan orang seperti dia itu seringkali walaupun antum hujahnya kuat, setidaknya syubhatnya masuk ke antum. Itu saja sudah kalah. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh salafus saleh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah melewati majelis taklimnya Mu'tazilah. Majelis taklimnya apa? Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad menutup telinganya dan menyuruh anaknya untuk tutup telinganya. Tutup. Ketika ditanya, kenapa hai ayah? Kata Imam Ahmad, hai anakku, hati kita lemah. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Imam Ahmad hafal berapa hadis, Pak? 1 juta hadis. Antum berapa hadis? Kita ini 40 hadis saja nggak hafal, tapi bernekat, Pak. Imam Ahmad nggak berani dengerin majlis taklimnya ahli bid'ah. Antum malah penasaran. Buka situs-situs website syubhat. Ya, dan yang lainnya. Padahal antum ilmunya masih Senin Kamis. Kena syubhat dikit langsung goyang. Ya. Jangan seperti itu. Maka dari itu kita harus lari selari-larinya dari yang namanya syubhat. Jangan sampai syubhat itu bertengger di hati kita, sehingga menyebabkan akhirnya kita pun rusak akidah dan agama kita. Imam Malik, ada orang datang kepada Imam Malik ngajakin debat. Ayo kita debat. Apa kata Imam Malik? Aku sudah paham agamaku. Kalau kamu belum paham agamamu, ya cari aja sendiri. Imam Malik, Pak, hafal ratusan ribu hadis, menolak. Kita, baru ngaji aja, mau debat sana sini, Pak. Di Facebook debat, sini debat, sono debat, ahli debat dan. Ya. Sangat tidak bagus sekali ya akal Islam, akhlak seperti itu ya akal Islam. Ya. Nah, Ustadz, kalau dia misalnya pentolan ahli bid'ah dan dia memang sangat menyesatkan, kita tahu kesesatannya. Ya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus keras sama dia? Kalau sikap keras bermanfaat silakan, kalau nggak ada manfaatnya jangan. Kalau antum bersikap keras malah memberikan mudarat, jangan. Terkadang kita harus tersenyum kepada orang seperti itu untuk menghindari mudarat dia. Untuk menghindari apa? Mudarat dia. Abu Darda berkata, aku tersenyum kepada sebagian kaum yang hatiku melaknat dia, karena aku takut Allah telungkupkan ia ke dalam neraka jahanam.
Lihat, Abu Darda berkata apa? Aku tersenyum kepada suatu kaum yang hatiku apa? Melaknat dia, karena aku khawatir Allah telungkupkan ia dalam neraka jahanam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Laki-laki ini namanya Uyainah bin Hisn, terkenal akhlaknya buruk, nggak bagus orangnya. Ketika Rasulullah melihat siapa yang minta izin dari kejauhan, Rasulullah bersabda, "Bi'sa akhul asyirah, bi'sa ibul asyirah." Seburuk-buruknya orang itu. Ya. Rasulullah izinkan, silahkan dia masuk. Ketika ia duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum kepada dia. Wajah beliau pun berseri-seri di hadapannya. Aisyah merasa heran, Pak. Aisyah merasa apa? Heran. Kok Rasulullah tadi kayaknya mencela deh. Kok di depannya Rasulullah tersenyum? Gimana itu? Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa begitu hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, man wada'un nas ittiqa asyarrih. Itu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dari keburukannya. Rupanya Rasulullah senyum sama dia itu karena takut dia lari dari Islam. Sementara ini orang akhlaknya buruk, gak bagus, tapi dia pemimpin kaumnya. Kalau dikerasin sama Rasulullah, mudarat besar. Maka Rasulullah tersenyum kepada dia. Perhatikan. Ya. Sehingga Imam Al-Qurtubi, sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, fafihi, dalam hadis ini ada faidah apa? Bolehnya bersikap baik kepada orang yang sesat. Kalau memang kita khawatir timbul mudarat yang lebih besar, tidak masalah. Iya, tidak masalah. Antum misalnya, ya, di tempat antum dakwah, masya Allah banyak yang memusuhi dakwah antum misalnya, gitu. Tidak masalah antum dekati mereka, terkadang dengan fulus dulu. Rasulullah berdakwah dengan duit, Pak. Ada orang Arab Badui masuk Islam gara-gara duit. Dia sendiri ngaku, dia mengatakan aku dahulu masuk Islam karena harta. Tapi setelah dia masuk Islam, merasakan kenikmatan Islam, baru Islamnya pun benar, bukan lagi karena harta. Kadang kita deketin mereka, kasih uang dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk menghindari mudarat mereka. Gak masalah. Kita terkadang harus tersenyum kepada mereka. Gimana lagi? Daripada mudarat. Iya. Seperti itu, Pak, hal perkara yang diizinkan dalam syariat. Paham tidak, Pak? Ustaz, kalau sama yang pentolan kayak gituan, apa enggak kita dakwahi aja? Silakan kalau Anda mampu. Anda mampu enggak untuk dakwahin dia? Apa kemampuan Anda? Iya. Terkadang, Pak, menghadapi pentolan seperti itu sulit sekali, Pak, karena syubhatnya sudah terlalu apa? Kuat. Yang mendakwahi dia harus yang lebih kuat lagi keilmuannya. Adapun yang ya baru belajar sedikit, ngaji baru setahun dan yang lainnya, aduh Pak, susah, jangan deh, Pak. Iya. Khawatir antum malah terkena apa? Syubhat-syubhatnya. Adapun orang yang bukan pentolan, Pak, sebatas ikut-ikutan aja, pengikut. Mas, ini ada air, Mas. Atau mau diminum atau mau diguyur? Iya. Sampai mana tadi? Diguyur. Adapun orang yang cuma ikut-ikutan, Pak, maka Pak, kepada mereka kayak gini harus kita deketin, kita dakwahin, kita tarik dia, kasihan. Iya.
Maka ya akhal Islam azani Allah wa yakum, terhadap seperti ini Pak, kasih sayang kita ini harus kuat sekali. Ya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? A'lamun nasi bil haqq wa arhamu bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Paling tahu kebenaran, paling sayang kepada manusia. Maka jadilah Anda lebih semangat memberi hidayah daripada memvonis. Banyak akhir di antara kita, ada orang kalau sudah bisa memvonis orang tuh kayak petantang petenteng kan. Kalau bisa tahdir orang udah kayak masya Allah kayak gimana gitu. Jangan. Ini di zaman kebodohan merajalela, Pak. Syubhat di mana-mana, Pak. Maka kita berusahalah selamatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita dan yang lain. Semangat kita untuk memberikan hidayah lebih daripada memvonis. Harus. Ya. Coba deh antum ingat-ingat. Dulu saya belum ngaji di mana. Sekarang alhamdulillah saya udah ngaji dan tahu ilmu, tahu sunnah dan yang lainnya. Antum mikir, kalau saya dulu seperti dia, kenapa saya tidak bisa menjadikan dia seperti saya sekarang? Semangat untuk apa? Mengajak kepada kebaikan. Harus. Makanya Rasulullah SAW disifati oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian dan lembut serta kasih sayang kepada kaum mukminin. Lihat Pak, ternyata Rasulullah disifati oleh Allah apa? Semangat memberikan apa? Hidayah. Seperti itulah kita. Semangat memberikan hidayah itu harus kuat Pak. Nanti antum harus mikir, bagaimana supaya orang tua saya dapat hidayah? Bagaimana teman saya dapat hidayah? Bagaimana tetangga saya dapat hidayah? Ini kita pikirkan ya, ya. Kalau kita tidak semangat hidayah, hanya cuek, misalnya gini, yang penting saya sudah dapat hidayah, selesai. Setelah itu antum cuek, nggak mau peduli. Saya katakan sikap antum salah. Ya. Kalau antum seperti itu, lebih baik antum tinggal di gunung, di puncak gunung gak ada orang. Atau antum tinggalnya di hutan, gak ada orang. Baru deh antum gak usah mikirin orang lain nih Pak. Udah ibadah aja sendiri sono. Tapi masalahnya kita bermasyarakat Pak. Bagaimana kita berpikir supaya masyarakat ini kita perbaiki gitu loh. Ya. Rasulullah SAW bersabda apa? Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rawahu Ahmad. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik kata Rasulullah daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar menghadapi apa? Gangguan mereka. Coba Pak, ya. Kita berusaha untuk bersikap lembut kepada mereka. Rasulullah ternyata lebih lembut kepada yang awam dan bodoh daripada yang udah ngaji. Rasulullah SAW sama yang bodoh itu lembutnya super. Ada orang Arab Baduy masuk masjid, tahu kan hadisnya? Kisah orang-orang Baduy masuk masjid, kencing dalam masjid. Kemudian para sahabat ingin apa? Menghentikannya. Bayangkan kalau ada orang masuk sini kencing di situ,
Kira-kira sikap antum gimana? Woi, kencing di situ, kurang ajar, gitu kan? Para sahabat sama, mereka ingin menghentikannya. Apa Rasulullah yang lakukan? Wah, ini gak bagus nih. Nah, terus apa? Da'u, biarkan. Setelah selesai kencing, Rasulullah meminta seember air, diguyurkan. Melihat akhlak Rasulullah, orang Arab Badui itu Masya Allah, dia berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi. Saking baiknya akhlak Rasulullah SAW dalam mengingkari kemungkaran. Ini yang akal Islam, lihat. Ternyata kepada orang yang bodoh, Rasulullah super lembut. Sementara kepada yang udah ngaji, terkadang Rasulullah keras. Pernah ada seorang sahabat jadi imam sholat isya, baca surat Al-Baqarah. Akhirnya ada makmum memisahkan diri dan sholat sendiri. Rupanya makmum ini dituduh munafik. Itu munafik tuh nggak terima makmum ini datang ke Rasulullah. Maka Rasulullah manggil imamnya, dipanggil sama yang dipanggil imamnya, bukan makmumnya. Apa kata Rasulullah kepada imamnya? Afattan anta, kamu hendak memfitnah manusia? Ya. Dalam satu riwayat Abu Daud, ada orang datang ke Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akhir mimma yutilu bina fulan. Ya Rasulullah, saya ini selalu terlambat dari sholat subuh karena imamnya panjang banget ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun naik mimbar kata Ibnu Umar, dan belum pernah aku melihat Rasulullah semarah itu kecuali di hari itu. Marah sekali. Dan Rasulullah bersabda, inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Lihat Pak, kepada sahabat yang udah lama ngajinya Pak, karena mereka melakukan kesalahan membuat orang lain lari, keras Rasulullah. Tapi kepada orang Arab Badui yang bodoh, notabene nggak paham, super lembut Rasulullah. Begitu kita harusnya. Oh, berarti sama ngaji kita keras? Ya enggak juga Pak. Enggak harus. Tetap kelembutan didahulukan. Kenapa? Karena pada asalnya dalam memberikan nasihat itu harus dengan lembut. Iya. Ikhwata Islam, tapi maksud tujuan saya Pak, Rasulullah kepada orang yang awam itu lebih lembut gitu. Super lembut luar biasa. Dan hadis yang saya sebutkan tadi kan, ada orang yang minta izin pengen ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan itu orang buruk. Kemudian setelah bertemu dengan Rasulullah apa? Senyum. Masih ingat gak? Barusan ingat gak? Dia lupa. Ya. Dalam riwayat Imam yang saya bawakan tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Kemudian setelah orang itu pergi, datang lagi seorang sahabat yang lain. Dan ini akhlaknya baik, imannya bagus. Kemudian ketika dia minta izin pengen ketemu Rasulullah, maka Rasulullah melihat orang itu, apa kata Rasulullah? Nikma akhul asyirah. Itu sebaik-baiknya orang. Diizinkan ketika bertemu dengan Rasulullah biasa saja enggak senyum. Rasulullah SAW apa? Biasa saja, tidak seperti ngadepin yang pertama. Sama yang pertama Rasulullah senyum, wajahnya berseri-seri, padahal Rasulullah mencela dia. Sama yang kedua Rasulullah biasa saja, tidak berseri-seri, padahal Rasulullah memuji dia. Kenapa? Karena Rasulullah tidak khawatir kalau yang ini akan lari dari kebenaran, karena Rasulullah tahu ini imamnya kuat. Biasa saja. Lihat saudaraku ya. Maksud saya bawakan ini adalah ternyata Rasulullah kepada yang awam, yang bodoh lebih lembut. Super lembut. Sama dengan kita. Kalau kita ngelihat yang awam, ahlan wa sahlan, senyum sama dia Pak.
Banyak di antara kita, ya Allah Pak, buat senyum tuh mahal. Iya Pak, senyumnya sama yang ngaji aja. Ahlan akhi, sama yang nggak ngaji. Diem. Bagus Pak, nggak bagus. Iya. Tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu sedekah. Itu hadis buat siapa? Ya, buat sesama muslim. Kita tersenyum, Masya Allah. Perlihatkan bahwa sunnah itu indah. Jangan sampai ini di zaman sekarang ini sunnah ini udah serem Pak. Sunnah ini banyak diidentikan dengan terorisme Pak. Awas berjenggot itu teroris. Awas, teroris itu cirinya istrinya bercadar, berjenggot, ngatung, jidatnya hitam. Udah gitu orangnya kalau ketemu cemberut Pak. Wah, tambah yakin nih teroris. Kan ya, udah sunnah ini jelek, dengan akhlak kita tambah apa? Tambah buruk. Tapi kita berpikir bagaimana memperlihatkan sunnah ini indah di hadapan manusia. Dengan akhlak kita, dengan penampilan kita, dengan ucapan kita, dengan wajah kita berusaha untuk bersenyum kepada mereka. Supaya apa? Manusia simpati kepada apa? Sunnah. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan yang mulia. Nah ini ya, ini penting sekali saudara-saudaraku sekalian di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Kita butuh akhlak yang baik. Kita ahlus sunnah, mengaku diri ahlus sunnah, tapi ternyata akhlaknya nggak baik. Ya, berarti Anda belum mengikuti sunnah secara keseluruhan. Ikutilah sunnah secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Ikhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian, apa sikap kita lagi kepada selain ahlus sunnah? Sikap kita ya kepada selain ahlus sunnah apa? Yaitu kita harus ya ikhwat Islam ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi mereka. Semaksimal mungkin dakwahi mereka dengan berbagai macam cara. Ya. Walaupun tentunya Pak, kita berdakwah itu harus di atas ilmu. Harus di atas apa? Di atas ilmu. Jangan kita berkata, saya mau berdakwah dengan cara sendiri. Akhirnya bikin cara sendiri, ternyata tidak sesuai dengan metode dakwah para nabi dan rasul. Tak bagus. Kita berusaha Pak, tata cara dakwah kita semenarik mungkin, tapi tidak keluar dari manhaj salafus saleh tentunya. Ya. Jangan sampai kita malah mengikuti keinginan hawa nafsu manusia. Salah ya akal Islam. Kalau kita ingin mendakwahi orang tapi dengan cara ngikutin keinginan hawa nafsu manusia, dengan cara ikut-ikutan dulu berbuat bid'ah misalnya, dengan cara ikut-ikutan dulu berbuat dosa misalnya, bukan seperti itu cara yang benar. Cara yang benar kita dakwahi mereka, ya, dengan akhlak dan yang lainnya. Ya, Islam azan ya Allah yakum. Dan kita juga melihat siapa yang kita dakwahi. Apakah dia seorang pemimpin, atau dia rakyat jelata, atau dia orang kaya, atau dia orang apa? Dudukan mereka pada tempatnya masing-masing. Rasulullah sudah saya sebutkan tadi, ketika mendakwahi Heraklius, tetap dengan ucapan pembesaran, membesarkan mereka kepada pembesar Romawi. Tuh lihat. Antum mendakwahi ya Pak RT, sebut dong namanya Pak RT yang saya hormati. Jadi tersanjung kan Pak? Bagus seperti itu. Lihat Al-Quran ketika mendakwahi orang Yahudi, bagaimana Allah memanggil mereka. Allah mengatakan apa? Ya Bani Israel. Artinya apa Pak ya Bani Israel? Ya Bani Israel artinya apa Pak? Hai anak-anak Israel,
Israel siapa Pak? Israel itu Nabi Yakub alaihissalam, Nabi. Seakan Allah mengingatkan, hai anak-anak Nabi, kalian tuh anak Nabi loh. Bapak kamu orang soleh. Bayangkan kalau antum saya panggil, hai anak bangsawan. Enak nggak Pak? Tersanjung nggak Pak? Tersanjung. Ya. Tapi kalau antum dipanggil, hai anak babi, waduh kurang ajar. Keluarin celurit Pak kalau kayak gitu. Lihat Al-Quran bagaimana begitu sangat luar biasa. Memanggil orang Yahudi, Allah tidak pernah memanggil orang Yahudi, hai anak-anak kera dan babi. Hai anak Israel. Bagaimana tidak ini Pak? Sentuhan yang luar biasa. Maka dari itulah ya, kita dalam berdakwah pun begitu ya akan Islam azan ya Allah. Maka dari itu ya ini kita harus semangat mendakwahi mereka. Ya. Punya tetangga kena pemikiran Syiah, waduh kasihan, harus saya dakwahi. Jangan langsung antipati dulu, ayo perang, enggak. Kita pikir harus dakwahi dulu ini. Harus apa? Dakwahi. Harus dihilangkan syubhatnya dulu, kasihan ini orang. Ya, punya teman, waduh, terkena penyakit pemikiran liberal, kasihan ini, harus kita dakwahi dia. Ya, punya saudara, oh, ternyata kena penyakit Ahmadiyah, waduh, dakwahi dia Pak. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana mendakwahi mereka. Dakwahi. Teman kita mabok-mabokan, kita berpikir bagaimana menyelamatkan dia. Inilah Pak, jadi kita harus semangat dalam berdakwah. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Kemudian sikap kita apalagi Pak ya di dalam menghadapi selain Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwat Islam ya azan ya Allah wa yakum, yaitu kita berusaha ya akhwat Islam azan ya Allah wa yakum ya untuk berakhlakul karimah kepada mereka. Tetap akhlak yang baik itu nomor satu. Rasulullah SAW ketika diutus menjadi Rasul, dan sebelum beliau diutus jadi Nabi dan Rasul, beliau terkenal dengan apa? Dengan kekayaannya? Bukan. Dengan ilmunya? Bukan. Tapi dengan akhlak. Beliau terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Makanya beliau terkenal disebut oleh masyarakat Quraisy dengan apa? Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa? Yang sangat dipercaya, yang sangat amanah. Ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu turun dari Gua Hira, langsung pulang ke rumahnya. Apa kata Khadijah? Persaksian istrinya sendiri. Kata Rasulullah, aku khawatir jangan-jangan aku bakal mati. Apa kata Rasul? Kata Khadijah, kalla, tidak mungkin hai suamiku. Innaka latasilur rahim. Kamu itu selalu menyambung silaturahim. Ya. Wa tu'inul haq. Kamu membantu kebenaran. Kamu memperhatikan anak yatim. Kamu menghormati para tamu. Bahkan kamu selalu ikut serta dalam perkara-perkara kebenaran. Itu persaksian dari istrinya sendiri loh, Pak. Bagaimana kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri sudah memuji, artinya ini lelaki mantep nih. Kalau antum dipuji sama teman tapi kata istrinya, apaan? Berarti antum gak baik. Tapi kalau istri sudah memuji antum, suami saya luar biasa, Mas. Berarti antum memang. Karena Rasulullah mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah yang terbaik untuk siapa? Istrinya. Ini saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah Rasulullah terkenal dengan akhlaknya, bayangkan. Maka kita pun Pak, akhlak di masyarakat kita harus betul-betul perhatikan. Ya, menyantuni anak yatim, memperhatikan para janda. Kalau antum yang perhatikan janda yang cantik doang. Ya, membantu orang susah dan yang lainnya, berakhlak yang baik.
Ini ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini penting. Ini yang dianjurkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.